Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersalawat pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Sebelumnya, bagi penonton yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru dan tentunya menambah semangat saya untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Nah, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka yang mana ini bukan baru sih, sudah hampir sebulan saya dapatkan ini ya, kurang lebih 3 minggu lah begitu, 3 atau 4 minggu. Jadi untuk pusakanya baru saya review sekarang ya. Dan ini untuk pusakanya ialah Badik Palembang. Badik Palembang. Kita lihat untuk daripada pakaiannya ini, itu model memang yang familiar di Sumatera bagian selatan ya, itu Palembang begitu. Makanya ini disebut dengan Badik Palembang. Dan untuk hulunya ini dari tanduk ya. Dari tanduk untuk bagian hulu, sampir, dan bagian tapaknya. Kalau ini saya kira untuk daripada logamnya ini, aksesorisnya apa namanya ini ya, lupa saya. Ada istilahnya itu ya, lupa saya. Ini adalah alpaka sepertinya ya. Sepertinya alpaka lawas ataupun ya alpaka ini. Kalau perak ini bukan perak begitu. Nah, ini memang kalau untuk kondisinya sendiri memang hulunya sudah sudah lumayan ada yang rusak ya. Jadi ini nanti akan direstorasi. Ini kalau saya lihat ini seperti bekas gigitan. Ini digigit tikus barangkali ya. Jadi mungkin ini disimpan oleh tuan sebelumnya di lemari atau di mana dan tidak dirawat, tidak diperhatikan, jadi digerogoti tikus begitu. Nanti akan kita restorasi ya, nanti ini akan kita ratakan, kemudian akan kita tempel dengan tanduk lagi, kemudian dipoles lagi lah mengikuti bentuk semulanya begitu. Kebetulan saya sudah ada tanduk juga ya, bahan tanduk ini. Nanti ini akan kita potong dan nanti setelah diratakan kita tempel dan kita bentuk seperti bentuk awalnya semula begitu. Dan untuk dari bagian sampirnya ini juga ada seperti gigitan juga. Jadi ini nanti akan kita poles, akan kita restorasi begitu. Dan ini ada bekas bukan bekas sih, memang masih di selotip ya. Memang masih di selotip dan ini sebenarnya lepas. Jadi mungkin sama tuan sebelumnya ini lepas, kemudian hanya ditempelkan selotip saja begitu agar tidak lepas. Nah, ini mari kita lihat untuk daripada bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini rancang bangunnya. Yang mana ini memang untuk rancang bangun seperti ini memang mirip-mirip ya. Ada baik itu tumbuk lada atau manak atau sewar begitu. Jadi kalau kita lihat ini hanya ya tidak sampai sejengkal lah ya begitu. Ini ada lurahnya dan ini sangat korosi ya, nanti ini akan kita bersihkan. Untuk bagian bilahnya ini direndam air kelapa. Kebetulan ini tidak pala berat patinanya, jadi mungkin hanya direndam semalaman itu bisa begitu. Dan kalau kita lihat bagian daripada putingnya ya, ini dibilang utuh ya, utuh. Jadi ini bisa dikatakan 95% utuh. Hanya saja di bagian ujung sini agak, sebentar.
Hanya saja di bagian ujung bilahnya ada gripis. Bagaimana fokusnya ini? Sebentar. Nah, agak gripis ya, tidak apa-apa. Jadi memang beginilah resiko untuk pusaka tua, dan tugas kita ialah melestarikan dan menyelamatkannya. Kalau kita lihat untuk dari panjangnya sendiri ini sekitar, sebentar, kita ambil alat ukurnya dulu. Bilahnya, ini bilahnya ya, tidak ikut dari keningnya atau tegelannya. Nah, ini sekitar 18 cm. 18 cm. Kemudian untuk daripada putingnya ini sekitar sebentar 3 cm begitu. Jadi kalau untuk total keseluruhannya ya cukup cukup bagus juga untuk dijadikan pusaka selit. Untuk panjang keseluruhan itu sekitar 21,6, 21,5 inci lah ya. Mohon maaf, senti, 21,5 cm begitu. Jadi ya sangat cocok untuk dijadikan pusaka selit. Yang mana memang kalau untuk selit biasanya itu tidak tidak perlu panjang untuk pusakanya ya, hanya pelengkap busana. Tetapi dalam keadaan tertentu mungkin di zaman dulu bisa juga dijadikan senjata. Bukan mungkin, memang bisa dijadikan senjata begitu. Nah, kalau ini seperti kalau saya katakan ya, ada beberapa jenis badik di Sumatera itu yang seolah-olah tampilannya sama, tetapi kalau dilihat detailnya itu berbeda begitu. Jadi dengan detail-detail yang berbeda itu penamaannya juga berbeda. Semisal capit. Capit itu ialah keningnya ini merupakan tempelan ya. Jadi dia ditempel. Capit namanya. Jadi tidak dalam satu bilah yang utuh, jadi ada logam yang direkatkan di bagian sini, kemudian mengikuti bulat seperti ini, dia dicapit, makanya dikatakan capit. Kemudian ada namanya rakang culuk. Rakang culuk itu tidak panjang ya, tidak panjang ya, mungkin ya hanya sekitar 10 gitulah, 10 cm begitu. Itu rakang culuk. Kemudian ada manak yang seperti ini, tetapi itu asalnya dari daerah Manak ya. Manak itu kalau saya tidak salah itu salah satu wilayah di Bengkulu atau Lampung, seperti itulah. Bengkulu sepertinya begitu. Kemudian ada lagi Pangeran Tungkal. Kalau Pangeran Tungkal untuk daripada keningnya ini dia bentuk 8 persegi, 8 segi 8, jadi tidak bulat seperti ini, dia membentuk persegi 8, oktagon lah ya, seperti oktagon seperti itu. Jadi ini pusakanya sepuh ya, tidak sangat sih ya, bisa dikatakan sepuh juga begitu. Jadi nanti ini akan kita restorasi. Jadi pesan saya, selalu saya ingatkan dalam video-video saya atau konten-konten saya ya, kita jangan takut untuk merawat sebuah pusaka begitu. Jadi untuk pandangan atau pendapat yang mengatakan pusaka itu erat dengan mistik, erat dengan hal-hal klinik, itu tidak sama sekali apabila perlakuan kita itu baguslah kepada pusaka begitu. Jadi memang kalau untuk pusaka itu ya tidak bisa dipungkiri ada sisi mistiknya juga, tetapi itu tergantung daripada perlakuan kita terhadap pusaka tersebut. Kalau kita ya melakukan ritual-ritual tertentu untuk pusakanya, ya tentu akan menambah kesan mistik atau menambah energi daripada pusaka itu. Tetapi untuk kita agar tidak takut untuk memelihara pusaka itu jangan dipandang dari sisi mistiknya, pandanglah ia dari sudut keindahannya, yang mana tidak hanya keindahan saja yang kita pandang, tetapi
kepedulian kita juga diperlukan agar pusakanya lestari. Jadi jangan takut untuk merawat sebuah pusaka. Karena nanti kalau tidak dirawat, bagaimana eksistensi dengan pusaka kita? Bisa jadi anak cucu atau generasi berikutnya itu tidak akan mengenal pusaka-pusaka ini begitu. Jadi makanya kita perlu merawat dan mempelajarinya. Bagaimana pusaka itu ya, detailnya, kemudian daripada detail yang berbeda itu akan bukan menambah ya, dari detail-detail yang atau ciri-ciri atau rancang bangun yang berbeda, itu penamaannya berbeda. Jadi itu memang kita harus pelajari ya. Kemudian ada namanya Candiwalang atau Cindewalang ya, yang mana Cindewalang itu merupakan badik yang seperti ini, tetapi untuk bagian keningnya itu dia diukir. Ada ukirannya, itu namanya Cindewalang. Jadi untuk bilah yang seperti ini, dengan ciri-ciri tertentu, penamaannya juga berbeda, begitu. Makanya kita harus detail dan harus memahami. Saya sebelumnya pun juga kurang paham ya tentang bagaimana pusaka itu yang disebut dengan Capit, Pangeran Nungkal, kemudian Cindewalang, Rakang Culuk, begitu. Saya juga tidak paham, tetapi dengan adanya komunitas kita atau pertemanan kita di media sosial, yang mana itu banyak yang lebih senior dan lebih paham, itu kita bisa bertanya, begitu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Dan biasanya kalau untuk pegiat-pegiat pusaka di Sumatera ya, atau pusaka yang lain pun juga, itu kalau kita bertanya mereka malah senang untuk memberikan informasi. Karena mereka sudah dalam tahap pemikiran bahwasannya ilmu dalam pusaka ini harus disebarluaskan, jadi kita harus mengetahui. Jadi bagi yang mengetahui, berikanlah informasi. Kemudian bagi yang belum mengetahui atau masih pemula, diperlukan belajar yang diperlukan untuk menggali informasi untuk pembelajaran kita ya. Jadi kita bisa membedakan begitu. Kalau kita lihat ini bukan bilah pamor ya, tidak ada pamornya. Begitu, hanya besi sebatang. Tapi ini jelas tua. Nanti kita akan restorasi. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi mohon di subscribe terlebih dahulu dan klik tombol notifikasinya. Yang subscribe dan klik tombol notifikasinya akan saya doakan murah rezekinya, panjang umurnya, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.